Hai Dangsanak, berataan, berdapatan lagi kita di podcast BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Bapandiran. Ini yang menarik sekali ini, yakni pada jenjang PAUD sudah 2 tahun berjalan terkait tentang survei lingkungan belajar. Menarik sekali apa yang harus kita pertanyakan tentang suling jari ini dan sebenarnya apa sih suling jari ini? Nah, kita hadirkan Bapak Ibu untuk narasumber kali ini, yakni kita hadirkan Ibu Sumiati SPD selaku PIC penanggung jawab dari pelaksanaan AN dan survei lingkungan belajar. Apa kabar Bu Sumiati? Kabar baik, Bu Ella. Gimana Bu Ella? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke. Baik, sedang sanak berataan kita mulai ya ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Sumiati gitu lah di siang hari ini. Apa ini tentang suling jar ini? Ini ya Bu, suling jar merupakan bentuk dari evaluasi sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Oke. Di mana dari suling jar ini akan memotret pengelolaan dari satuan pendidikan dan juga pembelajaran dari sisi pembelajaran dan pengelolaan. Oke, dari jenjang PAUD ya, khusus jenjang PAUD. Oke, ini siapa saja nih sebenarnya yang mengikuti suling jar ini, Bu Sumi? Untuk suling jar ini diikuti oleh seluruh satuan pendidikan yang terdata NPSN-nya, memiliki NPSN yang dan terdata di Dapodik secara valid. Baik itu kepala sekolahnya dan juga gurunya terdata. Oke, berarti survei lingkungan belajar ini respondennya adalah kepala sekolah dan guru yang tentunya terdaftar di Dapodik ya, datanya harus ada gitu. Oke, kapan nih pelaksanaannya Bu Sumiati untuk pelaksanaan suling jar ini untuk jenjang PAUD? Untuk jenjang PAUD sendiri memiliki lini masa tanggal 30 September sampai dengan 27 Oktober. Jadi cukup panjang selama 3 minggu. 3 minggu ya? Ya, dari tanggal 30 September kemarin sampai 27 Oktober bulan ini. Ini tinggal beberapa hari nih ya. Sudah berjalan. 1 minggu lebih ya. 1 minggu lebih. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Kita mengingatkan lagi nih kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk di jenjang PAUD untuk sesegeranya nih untuk mengisi ya. Nah, tapi untuk mengisi ini pakai apa nih Bu Sumiati? Kalau caranya bagaimana mereka melaksanakan ini? Pengisian survei lingkungan belajar ini bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat laptop, komputer atau yang PC itu ya. Kemudian juga bisa menggunakan sarana handphone. Oh, handphone. Ya. Handphone yang seperti apa nih Bu? Yang tentunya yang Android. Oh, yang Android. Betul, akses internet ya. Iya, internetnya juga. Jangan lupa internetnya tentu harus ini ada kuotanya. Ada kuotanya, betul. Nyambung wifi paling tidak ya Bu ya. Jadi memudahkan mereka untuk melaksanakan. Loh gimana nih kalau mereka menggunakan PC, apakah boleh bergantian atau bareng-bareng atau bagaimana nih untuk melaksanakannya ini? Untuk penggunaan perangkat ini bisa digunakan bergantian ya. Oh ya, bergantiannya gimana maksudnya? Bergantian ini kalau satu orang guru sudah menyelesaikan pengisian survei lingkungan belajar, maka bisa setelah jawaban dikirim ataupun sudah submit ya, logout ya, sudah submit, kemudian logout, kemudian guru yang lain bisa menggunakan perangkat. Oke, berarti harus selesai dulu ini, baru guru yang lain atau tenaga pendidik yang lain bisa menggunakan perangkat itu. Oke, Mbak Sum tadi sudah menyampaikan nih terkait tentang bagaimana mekanisme responden untuk masuk untuk mengikuti survei lingkungan belajar. Tentunya
alamatnya, lamannya, kemana para responden ini untuk masuk ke survei lingkungan belajar? Laman yang digunakan untuk mengisi survei lingkungan belajar untuk bagi kepala sekolah maupun guru itu melalui survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Saya ulangi, survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Setelah itu login dengan menggunakan token. Token ini diperoleh dari operator sekolah. Di mana dari setelah operator mencetak kartu login nanti akan ada tokennya ya. Jadi operator ini ya yang punya kerjaan nih. Iya, di kartu login itu akan ada token, kemudian juga data lainnya seperti NIK ya. Tentunya juga kita harus memasukkan NPSN-nya. NPSN satuan itu ya? NPSN satuan. Apa itu NPSN tuh? Nomor pokok satuan pendidikan ya, di mana beliau di mana guru-guru terdata sesuai dengan dapodiknya ya. Di mana guru tersebut ada di sekolah tersebut terdata di dapodik, maka dia mengisi survei lingkungan belajar atas nama sekolah tersebut. Kalau misalnya nih responden kita ini mendapatkan kendala, kemana mereka harus melapor nih? Tentunya biasanya ini yang kendala yang sering itu tidak bisa masuk atau tidak bisa login. Nah tentunya harus di cross check dulu data-datanya ini apakah sudah yang dimasukkan ini benar. Kemudian kalau memang masih mengalami kendala, tidak bisa masuk atau tidak bisa login, laporkan aja ke operator satuan pendidikannya. Nah nanti akan diberikan mungkin arahan seperti apa. Kalau memang operator ini tidak bisa menangani kendala, maka bisa lapor ke tim teknis kabupaten kota. Setiap kabupaten kota memiliki tim teknis yang menangani baik itu asisten nasional maupun Sulinda. Jadi di dinas pendidikan juga ada ya tingkatannya ya, dari sekolah, kemudian ke jenjang dinas pendidikan, kemudian kemana lagi Bu kalau misalnya kabupaten kota nih ada terjadi kendala juga? Kalau kabupaten kota tidak bisa menangani kendala tersebut, laporkan saja ke provinsi, ke provinsi. Tim teknis provinsi. Ada tim teknis ke provinsi. Kemudian bisa secara berjenjang, juga bisa ditangani oleh tim pusat. Kalau di tingkat provinsi tidak bisa di atas, dilaporkan ke tingkat pusat. Baik. Nah nanti insya Allah semua itu akan berjalan lancar kalau misalnya kita sudah lakukan step by step seperti itu ya Bu Sum ya. Iya tentunya kita berharap tidak ada kendala dalam pelaksanaan. Jadi responden ini juga harus lebih cermat ya, lihat dulu internetnya gitu kan, lihat lagi perangkatnya, lihat lagi tokennya, kemudian mungkin juga harus lebih aktif ya dengan operator sekolah dan lain sebagainya. Bisa nggak misalnya perangkatnya ini banyak ya, dipakai lab komputer misalnya nih di satuan ini punya, terus bareng-bareng nih guru-gurunya melaksanakan atau mengerjakan itu, boleh nggak Bu? Untuk pengerjaannya ini secara mandiri ya Bu ya? Mandiri ya? Bisa dilakukan secara mandiri. Untuk bersama-sama itu tidak ini ya, mungkin kita takutnya jawabannya ini akan sama. Bias nanti ya? Nanti jawabannya itu bisa kurang akurat, tidak akurat gitu. Karena kalau setiap guru kemungkinan dari segi pembelajarannya dalam misalnya dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya dan juga dari asesmennya itu berbeda, tidak mesti sama kan. Jadi harus sesuai dengan apa yang dia lakukan ya. Berarti harus jujur nih ya. Harus apa adanya yang sudah dilakukan karena survei lingkungan belajar ini yang nantinya menjadi rapor pendidikan bukan menunjukkan bahwa satuan ini mempunyai predikat lebih baik dari satuan lain kayaknya Bu ya. Untuk data yang lebih akurat itu kalau
misalnya beragam, itu tentunya akan hasilnya malah lebih ini ya, ada setiap kekurangan atau kelemahan dari guru itu nanti bisa tergambar di rapot kan ya. Jadi ada bisa dilakukan pembenahan hingga merencanakan untuk bagaimana memperbaiki layanan yang kurang baik. Nah itu ya, jadi cerminan ya. Jadi untuk kita melihat kondisi satuan kita itu seperti apa sebenarnya. Nah menarik sekali tadi itu Bu terkait tentang siapa yang melaksanakan, kapan sudah dilaksanakan. Tapi sepertinya tadi manfaatnya juga sudah disampaikan ya. Manfaatnya bahwa yaitu tadi untuk memotret satuan pendidikan. Ini juga terkait dengan rapot tadi Bu. Terkait dengan rapot pendidikan. Khawatir kalau satuan itu tidak mengikuti semua, rapotnya nanti akan kelihatan abu-abu gitu ya, atau malah nggak muncul rapotnya gitu ya Bu ya. Kan ada persentase ya, misalnya mengikuti satuan pendidikan tapi kurang dari 65%. Tentu yang muncul di rapot pendidikan tidak seluruhnya, misalnya tidak ada capaiannya, hanya ada nilainya mungkin seperti itu. Jadi tidak ada poster yang bisa dilihat, kemudian juga tidak ada rekomendasi di laporannya itu ya. Laporan rapotnya ya. Jadi ketika mau melaksanakan perencanaan berbasis data nggak bisa karena data itu tadi kurang lengkap ya. Tidak ada rekomendasi yang jelas. Ada rekomendasi. Bagaimana mau membenahi yang kurang itu yang kurang baik misalnya, tetapi tidak ada rekomendasi yang pas gitu. Tidak ada. Itu efeknya ya. Efeknya kalau kita tidak melaksanakan dengan benar, mengikuti dengan benar pelaksanaan survei lingkungan belajar. Nah baik, mungkin Mbak Sum ada pesan nih terakhir terkait untuk para tenaga pendidik dan pendidikan, satuan pendidikan khususnya jenjang PAUD, bagaimana nantinya dan seperti apa harusnya tenaga-tenaga pendidik kita ini menghadapi survei lingkungan belajar. Dari pelaksanaan kita melihat dari rentang waktu yang diberikan oleh Kemendikbudristek yaitu 3 minggu, kita berharap bahwa setiap satuan pendidikan itu seluruhnya akan melaksanakan survei lingkungan belajar, terutama untuk jenjang PAUD ini ya, yang sudah 2 tahun ini melaksanakan survei lingkungan belajar. Di mana dari 3 minggu itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti akan memiliki rapot pendidikan di tahun 2025. Nanti kalau rapot di pengisian Suling-Jati tahun ini akan ada rapotnya di 2025. Baik. Terima kasih Bu Sumiati atas kesediaannya kita untuk ngobrol-ngobrol di podcast kali ini. Nah, itu para dangsana kesabarataan di Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruhnya se-Indonesia yang mendengarkan podcast kita kali ini. Dan sampai jumpa pada podcast berikutnya yang tentunya lebih asyik lagi untuk kita dengarkan Bab Pandiran.